Hai teman-teman, selamat datang di channel. So, kali ini pantasnya aja akan membahas Fizi yang lagi trending. Tapi biar beda sama yang lain, jadi admin nyari 15 scene lain yang sekiranya ucapan-ucapannya Fizi itu kurang enak di hati teman-temannya ya. Dan juga salah satu admin habis sakit, jadi baru bisa upload sekarang. Sekaligus gue pribadi juga penyandang nama Fizi, jadi agak gimana gitu ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Saya mau jadi cikgu. Mana boleh? Kau kecil lagi. Nah, Fizi di scene ini ngomong mana boleh kau kecil lagi. Ya mungkin Fizi mikir masa iya kecil-kecil itu si Mei mau jadi guru gitu kan. Aja orang jadi pandai macam saya. Kalau tak pandai macam mana? Terus Fizi ngomong kalau tak pandai macam mana. Ya mungkin itu Fizi mikir kalau murid yang diajar Mei itu gak pandai gimana. Efeknya maksudnya gimana gitu. Aku pun nak jadi guru lah. Kau mengira pun tak tahu. Dan yang terakhir, kau mengira pun tak tahu. Maksudnya si Ehsan tuh ngomong mau nyoba jadi guru tadi ya kan katanya. Terus Fizi bilang lu ngitung aja kagak bisa. Ya jadi lu gimana mau jadi guru gitu dah. Tapi bisa sih kalau jadi guru masak gitu kan. Ehsan kan mau jadi koki juga. Kau nak jadi polis ke? Bukan. Dekat lagi. Kau nak jadi pencuri? Nah di sini nih Fizi nyeplos omongan. Kau nak jadi pencuri gitu kan? Kan di situ ada foto polisi sama pencuri dan Jarjit nyuruh temen-temennya itu nebak dulu. Si Jarjit ini mau jadi apa gitu. Nah Ipin bilang kau nak jadi polis ke? Terus Jarjit bilang bukan. Terus Fizi bilang kau nak jadi pencuri ke? Soalnya kan cuma ada 2 pelaku ya di gambarnya Jarjit. Jadi Fizi nebak gitu. Ini sih gak salah menurut gue ya. Soalnya kan ya emang Jarjit suruh nebak. Terus baru kan Jarjitnya klarifikasi, maksudnya ngejelasin gitu. Iseng, ini berapa? 3. Nah, kalau di sini ini, Fizi ketawa ngakak banget sampai jatuh gara-gara Ehsan salah nebak angka yang dipraktekin sama Ipin. Karena dia ngelihatnya itu tanpa kacamata dan juga rabun jauh gitu. Soalnya kan tadi kacamatanya rusak ya habis kena tendang bola sama Jarjit. Dia kecil-kecil dah rabun. Terus, di sini ini, gara-gara Ehsan pakai kacamata waktu kecilnya, si Fizi bilang, dia kecil-kecil dah rabun. Ya kayak bukan ngehina sih, kayak cengen antar temen. Dan Ehsannya pun juga gak baper, jadi malah ketawa gitu. Tapi ya parah juga sih gitu. Teman-teman! Daddy Ihsan kena tangkap. Kenapa? Cuba cerita. Nah kalau di sini nih, Fizi lari ke arah Upin Ipin dan kawan-kawan yang lagi main badminton dengan tergesa-gesa. Terus dia ngomong, Dedi Ehsan kena tangkep. Jadi kesannya ambigu gitu ya. Kayak ayahnya si Ehsan ini ketangkep polisi, KPK, atau pihak berwajib gitu gara-gara tuntutan palsu. Tapi nyatanya ayahnya Ehsan ini jadi pelapornya, bukan jadi yang dilaporkan. Jadi gitu. Jadi ya ambigu deh gitu. Makanya Atu langsung panik juga kan setelah mendengar berita ini dari Fizi. Maklumlah, intan payung Daddy. Minta aja semua dapat. Kalau tidak dia menangis. Nah, di sini nih ceritanya Ehsan diajak dedinya itu pergi ke funfest dan jalan-jalan gitu. Ya ada mapnya gitu ya. Nah, bisa didengarkan Fizi ngomong apa? Jadi, seolah-olah itu ngeledekin Ehsan yang jadi anak papi dan minta apa aja itu diturutin. Kalau gak diturutin, terus Ehsannya itu bakal nangis. Dan juga teman-temannya itu malah pada ketawa si Fizi ngomong kayak gitu. Ya gak baper sih intinya, ya kayak buat lucu-lucuan aja. Emang Ehsan kan terkenal dengan anak papi atau intan payung, intan bayung gitu dah. Bukan anak mami. Pusing je. Ikhlas. Nah kalau scene ini di bulan Ramadan, yaitu si Fizi kayak ngegerutu gitu kan. Kok si Tok Dalang nih cuman masukin uang 50 sen ke kotak amal gitu. Terus teman-temannya ngingetin, bukan masalah besarnya nominal,
tapi masalah keikhlasan. Jadi buat apa ngasih dalam jumlah besar, tapi kalau ngeganjel di hati atau gak ikhlas gitu. Jadi kayak kita sedekah meskipun kecil asal ikhlas, jadi di hati kan lega gitu. Dah nampak makanan? Patutlah tak ingat nama. Nah kalau ini yaitu di scene yang Koki yang di TV. Fizi bilang, dan nampak makanan patutlah tak ingat nama. Di sini dia ngeledek Ehsan gara-gara pengen kenal dan tahu sama Koki yang ada di TV, tapi gak tahu namanya. Cuman inget dari apa yang Kokinya masak waktu di TV gitu. Kalau nggak salah ngasih lemak gitu ya. Jadi Ehsan pandai masak apa? Pandai makan je. Terus di sini nih Fizi nyeplos lagi yaitu pandai makan je. Padahal Ehsan yang lagi ditanya sama Koki. Si Ehsan itu pandainya apa? Dan yang jawab itu malah Fizi sambil ngeledek ya. Jadi ya kayak Ehsan nih jagonya apa, terus malah Fizi yang nyeletuk ya pandai makan doang nih gitu. Untuk jadi besar. Nah kalau ini scene itu di kelas. Jadi si Ehsan itu mau jawab pertanyaannya dari Cikgu Melati. Dan lagi-lagi sambil diledekin sama Fizi dengan komunikasi nonverbalnya, yaitu si Fizi tuh nunjuk Ehsan, terus mukanya digembul-gembulin, maksudnya pipinya kayak dicabik-cabikin gitu, terus nandain Ehsan banget itu, yaitu gemuk terus pipinya embul. Ya parah sih Fizi, tapi sekali lagi ini cuma bercandaan biar seru aja ya di dalam kelas, biar gak datar-datar banget lah suasananya gitu. Nah kalau di sini scene-nya itu lagi di tanah lapang. Jadi si Fizi tuh ngeledekin alien yang dari pensil ajaib dengan ngetawain secara terbahak-bahak. Terus ini mancing kemarahannya si alien. Jadinya aliennya itu kesel, terus jadi main kejar-kejaran sekaligus tembak-tembakan. Dengan Upin Ipin dan kawan-kawan, ya Fizi lagi nada-nada aja ya. Walah, boleh dapat kayu. Wah, blok ni. Boleh main tolong kan? Masih main? Baik tinggal. Sama. Baik, ada makna tu. Nak cari pahala. Yelah tu. Nah, kalau scene ini bukan Ehsan lagi yang diledekin, tapi yaitu Mail, si akuntan ya gitulah. Karena Mail mau bantu jualin telur-telurnya Tok Dalang, yang mana mungkin Fizi mikir ini kan ada kaitannya dengan uang. Ya apalagi kalau untung gitu ngejual telurnya. Jadi Mail mau nolongin jualin telurnya Tok Dalang. Terus Fizinya nyeletuk, bayi ada maunya. Jadi maksudnya kayak ada maunya doang tuh si Mail, makanya dia mau nolong Tok Dalang gitu. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Nah kalau di scene ini gue setuju sih sama celetukannya Fizi. Dia bilang ke Mei, Jarjit dan Mail yang baru datang gini, ini lagi seorang, bila nak makan je baru ada. Ya emang bener sih, dimana-mana kalau kita buat sesuatu atau buat apalah gitu, baiknya itu buat bareng-bareng ya sama temen atau emang sama krunya. Jadi kalau nikmatin hasilnya itu juga bareng-bareng, jadi lebih enak gitu. Jadi gak datang pas enaknya doang, itu kan kesannya kayak gimana gitu ya, lu mau datang pas enaknya doang gitu dah bahasanya, bahasa sekarangnya gitu. Tak jantan lah kau. Nah kalau di sini itu scene yang penyihir ya. Di sini ini tuh Fizi lagi-lagi ngeledekin Ehsan, tak jantan lah. Terus akhirnya teman-temannya ketawa karena Ehsan agak takut buat masuk ke dalam rumah sihir yang berhantu. Padahal masuknya itu rame-rame gitu, maksudnya bareng sama teman-temannya ya, bisa kalian lihat. Intinya ya ngeledekin gitu, tapi ujung-ujungnya masuk kok semuanya. Kalau ada 42 kilometer, Kenapa? Tak boleh? Bukan tak boleh, tapi hangat. Sebab kau jalan sikit pun dah penat. Lagi-lagi di scene ini Fizi ngeledekin Ehsan karena Ehsan sok-sokan ngaku dapat medali dari lari 42 km. Nyatanya, katanya Fizi itu aneh. Lu jalan dikit aja udah capek, gimana lari sejauh itu gitu. Terus teman-temannya ketawa lagi ya, kalau gue pas nonton langsung sih ya ketawa juga. Gue lari 10 km ya udah capek ya cuy. Ya, masa bocah lari 42 km gitu. cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget tu lah.
Nah, di sini nih Esa nanya ke Cigu Melati kenapa perutnya masih sakit, padahal biji rambutannya udah hilang dari perutnya, maksudnya udah nggak ada ya. Lagi-lagi yang nyaut itu Fizi, bukan langsung Cigu Melatinya, dengan ledekan verbal dan non-verbal. Ya dibilang cacing di perutnya Ehsan masih berjoget-joget sambil dipraktekin gitu sama gerakannya Fizi, gerakan tangannya. Terus teman-temannya ketawa lagi ya, abisan lucu sih ya. Surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Tak adalah syurga. Nah, yang terakhir ini pasti udah pada tahu ya, karena ini trending di mana-mana gitu. Gara-gara ucapannya Fizi yang nyakitin Upin Ipin, kalau tak ada orang tua maka tak ada surga, pokoknya gitu. Untuk yang ini gue sih no comment karena takut salah ya, nanti malah panjang juga urusannya. Dan katanya pihak Leskopa Q-nya mau klarifikasi secara official by Fizi-nya. Minta maaf atas hal ini gitu, karena sempat membuat resah para netizen Malay dan Indo juga. Ya mungkin juga di podcastnya Om Deddy kali ya, soalnya kan ada juga fotonya tuh ya, yang buat lucu-lucuan. Nah itu dia 15 scene ucapan-ucapannya Fizi yang kurang enak di hati temen-temennya. Itu mungkin ya. Sekali lagi bisa gue bilang, yang paling membekas emang yang kemarin trending, soalnya bawa-bawa surga dan juga orang tuanya Upin Ipin, yang mana mereka berdua udah gak ada. Tapi sekali lagi, Fizi dan pengisi suaranya hanya mengikuti naskah. So that's it I think. Yeah.